Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang membahas tentang perjalanannya Mbak Ana Rimbasari. Halo Mbak Ana, apa kabar? Halo, Baik alhamdulillah baik kabarnya? Kak. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. bagi yang belum kenal dengan Mbak Ana Rimbasari, beliau ini hari ini, kebetulan hari ini jam 2 siang, tadi jam 11 siang itu baru selesai ada acara pelepasan lulusan Magister Manajemen di STI YKPN Yogyakarta. Dan pada saat acara tersebut, saya mewakili perkumpulan alumni STI YKPN. Saya sebagai sekretaris perkumpulan tersebut yang diketuai oleh Bapak Susiono MM. Mewakili beliau, saya memberi ucapan selamat kepada seluruh lulusan. Dan pada acara tersebut saya cukup kaget, ternyata ada yang IPK-nya itu 4. Nah, orang tersebut sudah ada di Zoom dengan saya saat ini karena Mbak Ana Rimbasari ini posisinya sekarang ada di Semarang ya Mbak Ana ya. Iya. Ya, jadi kita ada tadi semacam wisuda atau pelepasan lulusan secara online. Kebetulan memang sebelum acara pelepasan tersebut Mbak Ana Rimbasari juga sudah bekerja di Semarang. Nah, uniknya saya mendengar cerita bahwa dulu sebelum sukses bisa dapat IPK 4 di S2-nya ini, Mbak Ana dulu waktu masih jenjang SMA atau tepatnya SMK dulu sempat tidak akan melanjutkan kuliah S1 begitu ya Mbak Ana ya. Nah, Iya. Mungkin bisa diceritakan Mbak Ana. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberi motivasi kepada khususnya siswa-siswi SMA atau SMK yang mungkin merasa tidak bisa melanjutkan kuliah begitu. Nah, mungkin Mbak Ana bisa share kenapa dulu waktu kelas 3, kelas 12 ya, kelas 12 SMK dulu Mbak Ana Rimbasari ini sekolahnya di SMK 1 Giri Subo. Nah, itu katanya deket Pantai Wediombo ya Mbak Ana ya. Iya. Oke, boleh diceritakan Mbak Ana dulu prosesnya gimana saat kelas 12 tersebut sehingga bisa dapat beasiswa bidik misi di STI YKPN. Oke, silahkan Mbak Ana. Ya, terima kasih Pak Isnanda. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ana Rimbasari. Perkenalannya lanjut aja ke kisah kenapa kok saya tiba-tiba sekolah di STI YKPN. Padahal dulu berniatan ada kendala untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi dulu saya SMK-nya di SMK Negeri 1 Giri Subo, sudah disebutkan tadi, jauh dari perkotaan, jauh dari Jogja. Jadi Wonosari Kota pun masih ke sana lagi, sekitar 60 sekian kilometer dari Jogja. Dari Jadi Wonosari Kota? Kalau dari Jogja, kalau dari Wonosari Kota ya setengahnya, 20 kiloan, 30 kiloan. Oke. Kenapa saya sampai waktu itu tidak bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan karena saya pribadi dulu terkendala biaya. Bapak saya hanya seorang petani waktu itu kan. Ana belum bisa kuliah dulu. Kecuali Ana bisa cari beasiswa full tanpa ibu harus mengeluarkan uang gitu. Nah, dengan seperti itu saya jadi terpacu. Berarti saya harus mencari beasiswa nih. Karena saya pengen banget kuliah. Kenapa? Karena saya merasa saya harus berkembang. Saya nggak boleh di sini-sini aja. Saya nggak boleh punya pengalamannya ini aja, kenalnya sama ini aja. Nanti saya nggak tahu apa-apa lagi. Kalau orang ngomong saya nggak tahu lagi kayak gitu kan. Saya jadi punya keinginan untuk wah ini harus kuliah. Gimana pun caranya, meskipun orang tua saya memacu saya untuk kalau nggak beasiswa nggak kuliah, saya tetap semangat. Dan pada akhirnya waktu itu alhamdulillahnya saya juga lulusan terbaik di SMK saya, paralel gitu kan. Mantap. Makanya mungkin orang tua saya juga jadinya
greget gitu, jadi ikut semangat, jadi ikut mendoakan, oh ini anak saya ternyata ada nih potensinya, mungkin bisa lah bersaing, mencari beasiswa tuh bisa, makanya disupport meskipun hanya lewat doa dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya mendaftar di beberapa kampus, mungkin teman-teman yang sekarang kelas 12 itu mengalami hal yang sama, daftar di beberapa kampus gitu, tapi kan saya harus memilih, harus selektif karena saya carinya beasiswa. Kalau nggak beasiswa pun kita masuk gampang-gampang aja. Tapi karena beasiswa, saya harus memilih kampus yang probabilitas keterimanya tinggi, tetapi tetap berkualitas. Gitu. Okay. Nah, saya nyari ke sana kemari seorang diri, gitu kan? Karena saya dulu juga belum punya kendaraan, jadi penuh perjuangan lah intinya. Saya harus mencari beasiswa di mana-mana. Akses internet pun dulu di rumah saya belum semudah sekarang ya, agak susah, jadi harus cari dulu. Akhirnya, tertemukanlah, meskipun awalnya pilihan pertamanya bukan di STIKPN ya, saya dulu pengennya kuliahnya di negeri, terus akhirnya tidak lolos, karena bidik misi di negeri kan tidak mudah. Akhirnya memilih swasta dan memilih STIKPN. Dan itu juga bukan perjalanan yang mudah untuk masuk ke STIKPN pun, karena dulu administrasinya belum kayak sekarang yang bisa online. Dulu saya harus fisik dan harus menempuh perjalanan dari sana ujung Giri Subo, ujung Pantai Jombo ke kota untuk sekedar memberikan berkas, dan belum tentu berkasnya itu bakal diterima gitu kan. Saya menempuh perjalanan itu dengan perjuangan penuh cucuran keringat, dan alhamdulillah luar biasanya kehendak Tuhan, dan Tuhan mengabulkan doa orang tua saya mungkin ya. Akhirnya saya keterima di STIKPN. Oke ya, meskipun awalnya mau daftar ke negeri, tetapi bagaimana Mbak Ana pengalaman kuliah di STIKPN, baik S1 dan S2 ya Mbak Ana ya? Iya. S1 dan S2 di STIKPN. Menurut Mbak Ana Rimbasari ini, kualitasnya STIKPN gimana selama kuliah di sini? Kalau saya pribadi lulusan S1 dan S2 STIKPN itu menurut saya sangat-sangat berkualitas. Dan saya tuh adalah orang yang bangga banget jadi lulusan STIKPN, baik S1 maupun S2. Kenapa? Karena di STIKPN itu saya menemukan banyak hal. Pertama, yang mungkin orang-orang tidak sadari, STIKPN itu beragam. Dan orang-orang mungkin tidak memperdulikan keberagaman itu, tapi bagi saya keberagaman itu tuh berarti banget. Karena dulu saya di dunia saya yang di pelosok sana itu ya lingkungannya segitu-gitu aja, karakternya orangnya kayak gitu aja, pola pikirnya kayak gitu aja. Setelah saya bertemu sesuatu yang beragam, orangnya beragam, cara bertindaknya, attitude-nya, cara bergaul, kemudian agama, suku, ras, semuanya bisa berkumpul di STIKPN. Itu saya merasa saya amat kaya gitu di STIKPN. Pertama kali yang saya banggakan adalah saya merasa saya amat kaya karena menemukan berbagai jenis orang dan berbagai jenis cara orang menghadapi sesuatu di STIKPN. Itu yang pertama. Kebanggaan yang kedua di STIKPN itu tidak hanya ngajari soal materi kuliah aja, tapi mengajari disiplin, kemudian menghargai waktu, kemudian kejujuran, kemudian attitude yang baik. Mungkin kampus-kampus lain tidak se-ekstrim STIKPN dalam mendidik karakter itu, karena kayak ujian benar-benar tidak boleh mencontek, kemudian diawasi dengan ketat, masuk tidak boleh telat, kalau telat ada yang dikunci, dan sebagainya. Itu kan membentuk karakter banget ya. Saya jadi pribadi orang yang tepat waktu, kemudian menghargai orang lain. Kemudian kalau misalkan saya melakukan sesuatu jadi bertindaknya jujur, karena dari awal sudah diajari, kalau kuliah nggak boleh nyontek, kayak gitu. Itu kan membentuk kepribadian, berarti orang tuh kalau melakukan sesuatu harus jujur, harus sesuai dengan kemampuannya dia. Dia harus berusaha lulus dengan cara dia sendiri sebelum ujian dimulai. Itu kebanggaan kedua yang saya dapat dari STIKPN. Kebanggaan ketiga, STIKPN itu selalu berkembang. Jadi kayak dulu mungkin teknologinya belum sampai kayak sekarang ya. Tapi seiring berjalannya waktu, STIKPN berkembang, mengikuti perkembangan zaman lah. Kayak misalkan kuliah online ini pun saya tetap menyimak kuliah online ya, meskipun saya sekarang sudah nggak kuliah.
jarang kampus yang benar-benar Zoom meeting pertemuan. Mungkin mereka hanya dikasih tugas aja gitu. Kalau di kampus STIKPN kan benar-benar Zoom meeting ketemu, benar-benar ketemu tatap muka dijelaskan baru diberikan tugas untuk follow up kayak gitu. Itu menurut saya luar biasa dan selalu berkembang banget sih STIKPN. Jadi kalau orang-orang bilang kampus ekonomi mana yang terbaik di Yogyakarta, saya tetap bilangnya STIKPN. Setuju Mbak Ana, setuju. Jadi semua yang disampaikan Mbak Ana tadi menurut saya benar, karena memang saya juga mengalaminya. S1 dilalui dengan baik dan mendapatkan IPK 3,94. Oke, keren banget. Itu B-nya berapa itu Mbak? Yang lain A ya pasti. Iya. B-nya 2. Jadi di transkrip nilainya itu semuanya A, kecuali hanya ada beberapa mata kuliah, atau hanya 2 saja yang nilainya B atau B+ tadi ya. Yeah. Nah, kemudian setelah itu, sebenarnya ini rezekinya Mbak Ana juga. Karena setelah lulus S1 dari STIKPN, nilainya bagus, mendapatkan selempang pujian atau cum laude itu, kan dapat beasiswa S2 ya, Mbak Ana ya. Apakah Mbak Ana juga memanfaatkan beasiswa S2 di STIKPN waktu kuliah kemarin? Iya pasti itu. Karena setelah lulus S1 pun saya menemui dilema juga. Kayak waktu saya lulus di kelas 12 gitu kan. Kayak wah ini mau ngapain nih setelah ini? Saya pengennya sekolah lagi, tapi apakah bisa gitu kan. Kemudian opsi berikutnya ya seperti perjuangan di sekolah S1, dari saya harus cari beasiswa juga. Nah, karena STIKPN nawarin untuk mahasiswa yang cum laude, ya kan, itu kan diberi kesempatan, dikasih beasiswa untuk melanjutkan studi di S2. Nah, dari itu saya ngambil beasiswanya. Kemudian ya udah, mungkin ini sudah jalannya. Pertama saya sudah suka ya dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua diberikan beasiswa lagi, ya udah saya harus melanjutkan studi saya lagi dengan semangat yang sama dan beasiswa juga. Akhirnya saya lanjutlah di S2 STIKPN. Ya, sampai akhirnya bisa lulus dari S2 STIKPN dengan IPK 4,00 ya, Mbak Ana ya. Alhamdulillah. Saya ikut bangga. Kenapa? Karena ya tadi saat proses acara pelepasan lulusan tadi, wah ini ternyata lulusan terbaik, IPK-nya 4,00. Nah, akhirnya saya hubungi Mbak Ana Rimbasari karena sudah berada dalam satu grup WhatsApp perkumpulan alumni MM. Kayak saya minta Mbak Ana untuk sharing lah melalui video supaya bisa disaksikan oleh teman-teman yang SMA atau SMK yang masih kelas 12, yang masih mikir kemungkinan bisa kuliah atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh nih Mbak Ana bisa kuliah bahkan sangat berprestasi begitu loh. Padahal kalau dilihat rumahnya sangat jauh dari kota ya Mbak Ana ya. Dari pusat kota Wonosari saja masih 1 jam tadi kalau nggak salah ceritanya ya. Masih 1 jam. Dekat pantai Wediombo. Jadi kalau saudara pernah ke pantai Baron itu masih ke sana lagi, masih ke ujung lagi ya pantai Wediombo itu. Iya. Nah, bahkan cerita dulu masih sulit sinyalnya ya di sana ya. Nah, jadi dengan segala tantangan tersebut, Mbak Ana Rimbasari bisa membuktikan nih. Nah, saya harap juga saudara yang masih kelas 12 juga ayo semangat untuk kuliah, karena dengan berkuliah saudara bisa mengubah impian saudara yang mungkin tadinya kecil jadi lebih besar, wawasannya lebih luas, dan jangkauannya bisa lebih luas lagi untuk mencapai impian-impian selanjutnya. Nah, sekarang saya ingin Mbak Ana sharing juga tentang cara belajar Mbak Ana. Mungkin bagi mahasiswa saya yang masih S1 atau mahasiswa S2, bagaimana tipsnya supaya bisa dapat nilai yang bagus begitu. Karena tadi saya ketemu dengan temannya Mbak Ana yang lain, katanya pernah satu kelompok dengan Mbak Ana,
Nah, itu sebenarnya nggak serius-serius amat sih, tapi kok bisa dapat nilai bagus ya, begitu. Nah, ini mungkin bisa sharing Mbak Ana, yang metode yang bisa direplikasi mungkin oleh teman-teman mahasiswa supaya dapat nilai baik itu bagaimana? Ya, sebelum ke metode belajar, saya ingin nambahin lagi untuk yang siswa kelas 12. Ya. Jangan pernah menjadikan kesulitan itu sebagai penghalang kesuksesan. Jadi kalau misalkan sulit biaya, kemudian sulit akses, sulit apapun lah. Tapi kalian punya mimpi yang besar, tetap berusaha. Siapa tahu di depan itu adalah satu langkah lagi, itu adalah kesuksesan kalian, itu satu. Kemudian kalau tadi ditanya metode belajar saya, dulu di S1 juga saya sering ditanya itu, gimana sih Kak caranya belajar kok bisa nilainya bagus, padahal saya juga main juga, teman saya banyak, saya di organisasi dulu juga pernah menjabat ya di himpunan mahasiswa tuh lumayan tinggi lah gitu kan. Saya juga aktif di organisasinya nggak cuma satu, beberapa. Saya ikut di organisasi luar kampus juga. Di rumah saya juga aktivis Karang Taruna dan lain sebagainya. Kemudian banyak yang nanya, kenapa bisa seperti itu? IPK-nya tetap bagus, tapi kerjanya main, kemudian ya nggak serius-serius amat, bener juga nggak serius-serius amat, organisasinya banyak, temennya banyak, itu gimana caranya? Caranya adalah, ini dari saya ya, mungkin diterapkan di teman-teman, belum tentu pas, tapi kebanyakan orang ketika setelah ngobrol sama saya, menerapkan cara saya itu berhasil. Cara saya adalah, satu, saya belajar ketika sedang bahagia. Sedang bahagia? Iya, saya hanya akan belajar ketika saya sedang bahagia. Kalau saya sedang tidak bahagia, misalkan saya lagi banyak pekerjaan, atau banyak pikiran, atau tadi habis melakukan sesuatu yang melelahkan, dan lain sebagainya, biasanya saya membuat bahagia dulu diri saya. Saya dulu kalau lelah, sukanya tidur dulu. Tidur, nanti setengah jam, kayak gitu kan. Kemudian membahagiakan diri saya. Melakukan apa yang saya sukai. Misalkan saya sukanya ngobrol sama temen, ya udah nanti ngobrol dulu, kayak udah diseluin dulu, di apa ya, biar kita tuh nggak kemerungsung gitu loh, kayak kita mikirnya biar enak kayak gitu. Setelah nanti udah enakan, saya belajar. Dan saya suka belajar bersama orang, saya suka belajar diskusi sama orang, kemudian ngajarin orang tuh saya suka, tapi saya selalu memberikan ruang untuk diri saya sendiri untuk belajar sendiri dulu. Karena saya perlu waktu untuk memahami yang orang lain mungkin nggak bisa memahami seperti saya gitu. Saya harus perlu waktu, misalkan sejam atau setengah jam untuk belajar sendiri dulu. Nanti setelah itu biasanya saya untuk ngetes apakah yang saya pelajari tadi masuk atau tidak, itu saya mengajak teman-teman saya, tak undang, ayo belajar bareng. Nah nanti kalau belajar bareng itu kita kan sharing ya. Bekal saya tadi habis belajar itu tak bagikan, nanti mereka kalau ada pengetahuan dibagikan ke saya. Jadinya pengetahuan saya makin luas dan saya bisa ngasah. Tadi belajar saya itu ada yang masuk apa enggak. Kalau saya bisa menyampaikan ulang berarti masuk nih gitu. Jadi tipsnya satu, belajarlah ketika bahagia. Karena kalau kita sedang sedih kemudian belajar itu 5 jam belajar nggak akan masuk. Kalau saya nggak akan masuk. Jadi saya selalu melakukan apa yang saya sukai dulu. Nanti kalau udah seneng gitu, saya baru belajar. Nah nanti biasanya waktu belajar pun saya nggak mematok harus misalkan jam 7 sampai jam sekian. Atau kalau mau ujian belajarnya harus ngebut seharian belajar kayak gitu, enggak. Nanti kalau saya harus, yang penting misalkan jam 12 malam saya lagi bahagia, ya udah ini kayaknya waktunya belajar, ya udah belajar sedikit gitu. Kemudian saya orang yang mungkin teman-teman bisa mencontoh juga, orang yang kalau belajar itu sukanya menulis. Karena menulis itu 2 kali kerja, membaca kemudian menulis, berarti kita 2 kali mengulang. Saya selalu menulis dulu, saya punya banyak kertas gini yang panjang-panjang kayak gini di ruangan saya, di kamar saya. Itu nanti baca, kita habis baca saya tulis dengan gaya bahasa saya sendiri. Oh ini tadi intinya ini, misalkan alfa itu apa artinya, kemudian ini kenapa bisa kayak gini gitu. Nanti tak bikin catatan kecil itu, meskipun nggak tak baca lagi, tapi minimal itu adalah cara untuk merecall apa yang tadi saya pelajari. Gitu. Kemudian saya membagikan ke teman-teman, saya suka diskusi. Habis itu, kalau teman-teman suka diskusinya malam, gitu ya, misalkan jam 7 sampai jam 8, berarti sebelum itu saya belajar dulu. Kemudian saya bagikan. Jadi
kayak saya belajarnya berulang kali meskipun itu hanya merecall apa yang saya pelajari sebelumnya aja. Itu sih tipsnya. Oke. Ya, metode-metode belajar tersebut bisa diterapkan oleh saudara semua, baik yang masih SMA, SMK, atau mungkin mahasiswa S1 atau S2. Saya rasa sama metode belajarnya. Dan yang unik dari yang disampaikan Mbak Ana Rimbasari tadi adalah belajar ketika bahagia, gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi sedih, lagi ada masalah, ya udah buat bahagia dulu, baru kemudian belajar, gitu ya. Dan nggak belajar terus ya Mbak Ana ya, karena organisasi juga. Iya. Ya, bahkan di himpunan mahasiswa jurusan juga punya posisi yang cukup penting. Jadinya saya yakin sibuk juga sih di luar kelas. Iya. Oke. Nah, sebenarnya ada satu cerita lagi yang pengen saya tanyakan lebih dalam, yaitu tentang dulu proses ketika kuliah S1. Jadi Mbak Ana pernah cerita bahwa dulu waktu pertama kali ke kampus itu belum menggunakan kendaraan. Nah, waktu itu setelah beberapa semester bisa beli sepeda atau dikasih sepeda oleh kakaknya. Tapi sepedanya malah hilang begitu. Gimana ceritanya Mbak Ana? Ya, mungkin ini bisa jadi semangat ya buat teman-teman, dan bisa juga buat teman-teman yang punya kesempatan lebih itu lebih bersyukur lah kayak gitu. Iya. Nah, jadi dulu ceritanya saya awal masuk S1 itu ya tadi kan sudah saya ceritakan ya, penuh perjuangan. Dan masuk kampus STIKPN pun saya juga masih berjuang, karena ketika udah masuk lalu saya harus ngapain, itu kan juga perjuangan ya. Saya harus bagaimana, saya hidupnya gimana, hidup dengan siapa, harus mengapain aja, itu kan juga perjuangan. Satu, saya dulu nggak punya kendaraan. Teman-teman sekarang mungkin enak ya kalau ke kampus gitu, datang kampus udah bawa mobil gitu kan, enak banget. Dulu saya nggak punya kendaraan, jadi saya harus berjalan kaki dari kos ke kampus. Nyari kos aja dulu nggak semudah sekarang ya, bisa di platform-platform nyari kos gitu kan. Kalau dulu nggak, saya harus muter gitu nyari kos gitu kan, menemukan kos yang cocok, memanage keuangan, manage waktu juga. Ini jaraknya kalau ke kampus dari sini berapa menit nih, ini cocok nggak gitu kan. Itu dulu saya nggak punya kendaraan, jalan kaki dulu selama sekitar 1 semesteran lah. Kemudian 1-2 semester waktu itu. Kemudian punya sepeda. Jadi hidup saya tuh benar-benar naik tangga gitu, bertahap. Ya. Iya, naik sepeda. Naik sepeda pun itu sepedanya dikasih sama kakakku. Jadi ini sepedanya pakai aja, karena kakak udah nggak pakai sepeda. Kemudian 1-2 semester juga naik sepeda. Akhirnya mungkin Tuhan punya jalan lain ya. Tuhan pengen, anak kamu harus berusaha lebih keras biar bisa beli motor. Sepedanya hilang, dicuri sama orang nggak tahu siapa, gitu kan. Sepedanya hilang. Meskipun saya setelah sepeda hilang tuh saya harus nangis tuh, tapi saya jadi sadar, oh berarti saya harus nabung lebih nih untuk beli motor, gitu. Saya nabung karena saya kuliah nggak hanya kuliah aja. Saya dulu juga nyambi ngajarin adik-adik tingkat gitu kan, ngajarin gitu untuk nyari uang tambahan gitu kan. Setelah dapat setengah lah, kemudian setengahnya ditambahin sama orang tua, belilah motor. Jadi udah bisa naik motor. Itu sebuah perjalanan yang cukup melelahkan sih. Jadi teman-teman yang sudah bisa naik kendaraan dengan baik dan sebenarnya patut bersyukur. Yang belum, nggak usah berkecil hati. Nyatanya saya aja bisa, berarti teman-teman semuanya juga bisa. Dan naik motor atau naik apapun itu sebenarnya bukan patokan untuk menyerah atau untuk tidak bisa belajar, bukan seperti itu. Siapa aja bisa belajar, yang penting mau berusaha. Nyatanya dulu saya jalan kaki sama teman saya yang naik motor atau naik mobil pun, yo saya nggak kalah, sampainya juga sama. Saya bisa tepat waktu, saya juga bisa belajar dengan baik kayak gitu. Jadi jangan jadikan itu sebagai halangan, itu aja. Oke. Jadi Mbak
Ana Rimbasari bisa sudah bekerja dengan nyaman sekarang, bisa punya prestasi yang baik, yang cemerlang menurut saya, itu perjuangannya ya menurut saya juga luar biasa. Jadi kalau saudara pengen dapat nilai baik, teman-teman yang sedang menonton video ini, misalnya dari kelas 12, ada yang pengen banget kuliah, tapi ada halangan atau rintangan yang menghalangi, ya tetaplah berusaha. Semoga saudara semua bisa mencapai apa yang saudara inginkan. Nah, terakhir Mbak Ana Rimbasari, saya ucapkan selamat datang di perkumpulan alumni Magister Manajemen STI IKPN Yogyakarta. Kita berdua sudah bukan sebagai mahasiswa lagi, kita sudah sebagai alumni, dan mari kita guyuplah di perkumpulan alumni MM tersebut, Magister Manajemen STI IKPN, supaya kalau kita bisa menghidupkan perkumpulan alumni ini dengan baik, alumninya kuat, maka kita bisa mendukung kampus kita, STI IKPN, bisa semakin baik lagi, semakin kuat lagi. Gitu. Mungkin Mbak Ana Rimbasari ada pesan-pesan terakhir sebelum video ini saya cukupkan? Ya, oke, terima kasih. Banyak banget sih sebenarnya yang pengen saya bagikan. Nanti kalau teman-teman pengen sharing bisa hubungin Pak Is untuk menghubungkan ke saya. Oke. Atau hubungin saya langsung juga bisa. Atau boleh ini Mbak Ana, nanti alamat Instagramnya Mbak Ana saya taruh di bawah biar bisa di apa? Ana Rimbasari digabung. Oke, @Ana Rimbasari ya di Instagram. Bisa langsung di follow saja Instagramnya Mbak Ana, supaya nanti kalau ada pertanyaan tentang apapun ya bisa DM aja langsung ke Mbak Ana. Iya, Mbak. Iya. Oke, silakan dilanjut. Intinya gini, selama kita ada kemauan, itu pasti ada jalan. Itu teman-teman pasti sering dengar itu, dan saya membuktikannya. Kemudian untuk teman-teman yang nasibnya dulu seperti saya, gitu kan, jangan mengecilkan pola pikir kita, tapi kita harus membesarkan pola pikir kita. Dulu kalau saya berpikir bahwa oh gini aja udah cukup, itu berarti saya tidak akan jadi seperti ini. Nah, karena saya mikir oh ini nggak bisa saya seperti ini terus, saya harus berkembang. Jadi pola pikir kita tuh harus diluaskan, kita harus melihat dunia ini sebenarnya luas banget. Makanya saya berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dapatkan sesuatu yang lebih baik, berarti harus kuliah dan lain sebagainya. Teman-teman yang masih kelas 12, ayo semangat. Indonesia ini perlu orang-orang yang semangat juangnya tinggi. Gitu. Kemudian, kalau boleh sedikit mengulik tentang diri saya kalau di soal prestasi akademik, mungkin teman-teman udah bisa lihat lah. Saya lihat kemudian selain itu saya juga aktivis juga di beberapa organisasi, pernah juga ikut call for paper gitu kan, pernah juga dan the best paper ya. Meskipun saya dan orang tua saya berasal dari pelosok banget dan orang tua saya saja nggak sekolah ya zaman dulu, tapi buktinya saya bisa, berarti teman-teman itu juga bisa gitu. Kemudian statement saya yang terakhir juga, saya dulu awal-awal S2 itu juga mengalami shock culture juga ya, karena pressure untuk S2 sama S1 kan beda ya. Tapi saya berhasil melewatinya. Itu membuktikan bahwa apapun rintangannya, apapun itu, di S1 saya menemui rintangan, S2 pun saya juga menemui rintangan. Itu pasti bisa dihadapi, asalkan kita ada kemauan untuk mencari jalan keluarnya. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang mikir, loh Mbak Ana enak, udah dasarnya dari awal IPK-nya udah tinggi gitu kan, udah IPK-nya tinggi, pokoknya udah enak lah, nggak usah diiniin lagi. Beda sama kita-kita yang misalkan IPK-nya berasalnya dari bawah gitu. Jangan berkecil hati, semuanya pasti ada solusinya. Karena IPK besar itu berawal dari IPK kecil juga. Jadi dulu saya juga berjuang juga untuk mendapatkan IPK itu. Tapi santai aja, misal pun teman-teman semuanya IPK-nya nggak tinggi-tinggi amat,
nggak usah berkecil hati, karena sesungguhnya tadi juga saya udah sampaikan IPK itu tuh hanya angka aja. Yang terpenting teman-teman di dunia perkuliahan harus mengembangkan diri teman-teman seluas-luasnya, sekeren-kerennya, biar nanti kalau udah masuk ke masyarakat, ke dunia kerja, atau berwirausaha, atau apapun itu, teman-teman punya value. Jadi bukan hanya, sebenarnya apa sih IPK itu sebenarnya nggak ada artinya, tapi kalau teman-teman menanamkan value di dalam diri teman-teman, teman-teman bakal dicari, dan teman-teman bakal disukai banyak orang itu. Jadi tanamkan value di diri teman-teman. Kalau misalkan ya IPK-nya misalkan 3 lah standar atau 2,5 dan sebagainya, jangan berkecil hati. Yang terpenting adalah selalu jaga kredibilitas teman-teman, buat value agar orang lain itu mencintai kita karena value kita. Gitu. Terima kasih Mbak Ana Rimbasari, pengen tepuk tangan ya secara digital ya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya. Mau saya undang lewat Zoom meeting ini, kemudian saya record. Harapan saya video ini nanti bisa dilihat oleh banyak orang sehingga ada manfaatnya begitu. Jadi kalau memang nanti ada orang yang merasa memiliki manfaat dengan melihat video ini, tentu kan jadi amal jariahnya Mbak Ana juga. Jadi amal jariahnya saya juga insya Allah. Saya rasa cukup, walaupun sebenarnya kalau mau diceritakan banyak sekali. Jadi memang tadi pagi, ini kan kita record siang-siang ya. Tadi pagi waktu pelepasan lulusan, Mbak Ana Rimbasari ini sebagai perwakilan lulusan. Nah, saat pidato farewell itu, mewakili lulusan itu keren banget sih menurut saya. Keren banget, disampaikannya secara runtut dan banyak yang terharu begitu. Karena kisahnya tersebut yang awalnya dari rumahnya yang jauh, sangat jauh dari kota, bahkan sinyal aja sulit. Kemudian terkendala biaya juga mau kuliah, dan akhirnya S1 lulus bisa dapat IPK 3,94. S2 lulus bisa dapat IPK 4,00. Sekali lagi selamat Mbak Ana Rimbasari atas prestasi-prestasi yang sudah diraih, dan saya doakan semoga ke depannya bisa semakin sukses lagi. Amin. Terima kasih Mbak Ana, saya cukupkan sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye.